kalian harus dengerin cerita ini. Guru ini dipecat dari sekolah cuma karena bantuin muridnya baku hantam. Kenalin, namanya Thor, penyihir support paling OP dalam sejarah. Tapi nasibnya malah tragis banget. Padahal 10 tahun lalu dia ikut dalam kelompok yang mengalahkan Raja Iblis. Tapi sekarang malah dianggap sampah. Karirnya sebagai guru di Akademi Velen mandek total gara-gara sihir, tapi pendukung dinilai gak berguna. Sihir ini gak populer karena cuma dianggap jadi pengasuh orang lain. Tapi tahun ini, ada satu murid baru yang masuk kelasnya. Dan dia adalah salah satu gadis paling cantik di sekolah. Sayangnya, si perundung yang juga murid jenius di sekolah, terus memaksa gadis itu agar mau berpacaran dengannya. Thor terpaksa turun tangan saat bocah itu menghina dan berniat memukul sang profesor. Tapi si gadis malah menantang si perundung duel sihir bersama Thor. Taruhannya gila, kalau kalah dia harus menikahinya, tapi kalau menang, si bocah dilarang mengganggu Profesor Thor lagi. Saat hari duel tiba, si gadis bertugas menyerang sementara Thor memberikan buff pendukung. Begitu pertarungan dimulai dan mantra dirapalkan. Buffnya sangat kuat sampai-sampai si gadis langsung merinding. Dia langsung menyadari perbedaan kekuatan yang luar biasa ini. Thor lalu memberikan debuff lambat kepada musuh, membuat si perundung panik dan langsung menyerang balik dengan bola api raksasa. Thor dengan tenang memberikan elemen air pada pedang muridnya, Reina. Hanya dengan satu tebasan santai, Reina berhasil memadamkan kobaran api itu sepenuhnya. Duel pun berjalan berat sebelah. Pertarungan selesai dengan kekalahan, memalukan si murid jenius. Semua penonton kaget dan gak menyangka Reina sekuat itu. Padahal ada rahasia di baliknya. Sayangnya, kepala sekolah yang melihatnya malah cemberut. Kepala sekolah itu tampak sangat tidak senang. Tak lama kemudian, Thor dipanggil ke ruangannya. Pria yang biasanya kalem itu mendadak mengamuk seperti anjing kecil yang sedang marah dan berbusa. Tanpa basa-basi, dia memecat Thor begitu saja. Tentu saja Thor tidak terima dan langsung mempertanyakan alasannya. Apalagi dialar yang sebenarnya melaporkan kasus perundungan tempo hari. Tapi kepala sekolah berdalih anggaran untuk sihir pendukung sudah tidak ada. Dia bahkan menyebut Thor sebagai pemakan gaji buta yang tidak berguna. Meskipun akademi sebenarnya punya banyak uang. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini. Kepala sekolah cuma cari alasan buat membuang Thor karena ayah si perundung adalah donatur terbesar akademi yang tidak boleh diganggu-gugat. Konflik ini bisa membuat sekolah kehilangan sponsor. Saat Thor mencoba mengingatkan tentang kelakuan buruk murid kaya itu, kepala sekolah malah menyuruhnya diam dengan nada sangat marah. Dia menganggap akademi tidak akan maju kalau terus memegang idealisme lama. Thor pun menyindir, apakah perlakuan terhadap murid di sini sekarang hanya diukur dari tebalnya dompet mereka. Kepala sekolah mengabaikan sindiran itu dan menegaskan bahwa Thor harus segera angkat kaki. Bahkan saat Thor mencoba mengajukan satu permohonan terakhir, dia diabaikan dan langsung diusir keluar. Saat berjalan lesu di koridor sekolah, Thor berpapasan dengan Reina. Gadis itu berterima kasih atas bantuan duel kemarin. Dan Thor menjawabnya dengan santai sambil memberitahu bahwa dia dipecat. Mendengar itu, Reina kaget dan merasa bersalah. Namun, Thor menenangkan bahwa dia memang sudah lama ingin keluar. Lalu berterima kasih karena Reina selalu rajin menghadiri kelasnya selama ini. Thor berharap ilmunya bisa berguna bagi Reina. Merasa tidak ada alasan lagi untuk bertahan tanpa gurunya, Reina pun berniat ikut keluar. Sontak, Thor memarahinya karena keputusan gegabah tersebut. Tindakan itu bisa merusak masa depannya yang cerah. Sebagai murid berbakat, dia harus lulus dan tidak menjadi pecundang sepertinya. Reina pun tersipu malu saat Thor melangkah mendekat. Gadis itu menjelaskan bahwa keluar sekolah bukanlah masalah, karena kredit nilainya sudah sangat cukup. Thor pun kagum, mengingat Reina baru menduduki tahun kedua di akademi tersebut. Dia yakin Reina akan baik-baik saja, karena dia tipe pembelajar cepat. Akhirnya, gadis itu tidak menahannya lagi dan pergi. Thor pun merenung, apakah sihir dukungannya benar-benar berguna untuk Reina. Keesokan harinya, dia membawa koper untuk benar-benar pergi dari akademi. Dia sadar tidak punya tempat tujuan dan tabungannya akan segera habis. Tiba-tiba saja, Reina muncul kembali di hadapannya. Reina mendengar rencana Thor yang ingin berkelana lagi seperti dulu. Dia lalu menyerahkan sebuah amplop dan meminta Thor pergi ke ibu kota kerajaan untuk menyerahkannya.
kepada penjaga istana. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya. Siapa sebenarnya teman Reina ini? Berbekal surat rekomendasi itu, Thor berpamitan dan pergi ke sana demi mencari pekerjaan baru. Reina tersenyum manis, berharap bisa bertemu sang guru lagi nanti. Beberapa hari berlalu, Thor pun tiba di ibu kota dan langsung dipanggil untuk menghadap Kaisar Heinrich sendiri. Setelah menyerahkan surat itu, semua orang di istana memperlakukannya dengan sangat baik hingga membuatnya kebingungan. Thor heran kenapa dia mendapat perlakuan istimewa dan bertanya-tanya siapa sebenarnya teman Reina. Saat bertemu dengan Kaisar Heinrich, sang penguasa menyatakan bahwa kerajaan tidak akan pernah melupakan jasa Thor dan timnya yang telah menyelamatkan dunia dari Raja Iblis 10 tahun lalu. Dengan gugup, Thor menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Kerendahan hatinya membuat Kaisar tertawa dan langsung menawarkan hadiah apa saja yang dia inginkan. Thor kemudian menyebutkan surat dari Reina karena takut ada kesalahpahaman. Tiba-tiba, suara wanita menyahut bahwa perlakuan istimewa itu memang sudah sepantasnya dia dapatkan setelah membaca surat tersebut. Ternyata dia adalah Elena von Neustadt, sang putri kerajaan sekaligus sahabat Reina. Sadar akan hal itu, Thor langsung membungkuk meminta maaf karena tak menduga hubungan dekat mereka berdua. Elena tertawa melihat reaksi berlebihan itu dan menawarkan diri untuk mengantar Thor ke kamar. Barunya, sang putri juga siap menjawab pertanyaan apapun dari Thor saat mereka berjalan pergi. Thor mencoba mengobrol santai, tapi dia merasa sangat canggung di depan sang putri. Untuk menenangkannya, Elena menjelaskan bahwa Thor pernah menyelamatkannya dulu, dan sejak saat itu dia sangat mengaguminya. Sebenarnya sang putri ingin menemaninya berkeliling istana selama beberapa hari ke depan. Namun jadwalnya sangat padat, kebaikan yang luar biasa ini membuat Thor cemas tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Elena lalu menceritakan bagaimana Reina selalu memuji pelajaran berharga dari gurunya. Mengenang mantan muridnya itu, Thor merasa sangat terharu hingga menangis bahagia, yang langsung membuat sang putri tertawa kecil. Elena kemudian menawarkan Thor untuk menjadi penyihir istana. Dia akan bertugas menyelesaikan masalah kekaisaran dengan imbalan tempat tinggal, makan, dan gaji fantastis sebesar 100 koin emas per bulan. Gaji itu bahkan bisa dibayar di muka, membuat Thor shock bukan main. Dia pun mulai khawatir dengan tugas berat yang harus dipikulnya. Namun tanggapan sang putri justru di luar nalar. Elena malah memintanya untuk menikahinya. Kebingungan setengah mati, Thor tidak tahu harus menjawab apa. Meski menganggap lamaran itu cuma bercanda, dia tetap tidak berniat menolak pekerjaan menggiurkan tersebut. Begitu menuju ke kamar barunya, dia mendapati Reina sudah berdiri menunggunya di koridor. Thor terkejut, namun segera menyadari kalau gadis itu benar-benar memutuskan untuk keluar dari akademi demi mengikutinya. Reina beralasan tidak ada gunanya belajar jika tidak diajar oleh Thor. Merasa sangat tersentuh, Thor pun berterima kasih karena berkat surat rekomendasinya dia bisa langsung mendapatkan pekerjaan baru. Reina tersenyum manis dan berjanji akan selalu mendukungnya dalam setiap misi. Ternyata dia juga seorang penyihir istana yang masuk akademi hanya untuk sekadar mengasah kemampuannya yang sudah hebat. Kini Reina siap mendampingi sang guru sebagai asisten pribadinya. Saat Thor bertanya tentang tugas mereka, Reina menjelaskan bahwa pekerjaan mereka sangat fleksibel dan bisa melakukan apa saja sesuka hati. Reina bahkan berkelakar kalau ini semua karena kemurahan hati sang putri. Para penyihir istana bekerja langsung di bawah perintah Elena, tapi karena jarang ditugaskan, mereka hanya bersantai sepanjang hari. Reina mengajak Thor untuk menemui komandan penyihir istana. Mereka berdua berjalan menuju ruangan komandan dan disambut hangat oleh Baden Saxborg, seorang penyihir senior yang tampak berwibawa di sana. Reina memperkenalkan si pendatang baru ini, membuat sang penjabat komandan bingung karena tidak mendengar kabar apapun. Nah, petualangan seru mereka baru dimulai, kalian harus pantau terus kelanjutannya. Yuk, kita mulai ceritanya dari lambang di bajunya. Baden penasaran siapa yang merekrut pria kumal itu, dan Reina bilang itu ulah sang putri. Dia ingin menyapa komandan divisi yang menguji para pemula, sementara pemimpin aslinya sedang pergi bertugas. Reina menyindirnya karena tidak mematuhi perintah sang putri, membuat Baden murka. Komandan sementara itu berargumen
bahwa menerima sembarang orang hanya akan merusak reputasi nama baik istana. Penyihir itu membalas bahwa menentang Elena adalah pengkhianatan terhadap kerajaan, lalu pergi meninggalkan Baden yang berteriak marah bahwa Thor tampak tidak berguna. Meski akhirnya dia memberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Namun, saat si tokoh utama mengaku ahli dalam sihir, sang komandan tertawa terbahak-bahak meskipun diperlakukan dengan sangat buruk. Pemuda itu tetap meminta kesempatan menunjukkan aksinya. Jika dia terbukti tidak layak masuk tim, dia akan pergi tanpa mengeluh. Karena desakan itu, Baden akhirnya luluh dan menyuruh Thor ikut ujian perekrutan. Thor merasa senang dan berterima kasih sambil membungkuk hormat. Sejam kemudian, seluruh peserta ujian berkumpul di halaman. Di antara mereka ada Gimbal, putra Baden, yang sangat yakin dirinya akan lolos menjadi penyihir istana. Begitu bocah itu melihat Thor, dia langsung membeku karena terkejut dan gemetar ketakutan. Dia langsung berlari ke pelukan ayahnya setelah melihat wajah menyeramkan Reina, hingga kehilangan semangat untuk ikut ujian tersebut. Dengan geram, Baden menanyakan apa yang dilakukan si tokoh utama hingga membuat Gimbal ketakutan. Thor menjawab mereka hanya sempat berduel kecil di akademi. Akhirnya ujian dimulai dan Baden menegaskan bahwa dia sendiri yang akan menguji sang protagonis. Para penyihir istana bertarung sesuai spesialisasi mereka. Karena Thor ahli dalam sihir pendukun, sang komandan sementara langsung memanggil Velgar, seorang ksatria ordo. Sang protagonis akan bekerja sama dengan ksatria pemula bernama Mia untuk melawan Velgar dan Baden. Reina menentangnya karena pertarungan ini dirasa sangat tidak adil. Namun, sang komandan membalas bahwa menang bukanlah syarat mutlak. Sambil menghela napas, Thor menyapa ksatria pemula itu. Lalu Reina segera menjelaskan profilnya singkat. Mia adalah seorang putri baron yang baru saja menjadi ksatria tingkat E. Dia mahir menggunakan perisai, tapi terancam dipecat kapan saja. Thor menegur Reina karena bersikap kasar, namun sang ksatria memaklumi semua ucapan itu. Sebab semua perkataan itu memang benar adanya. Dibandingkan dirinya, Velgar merupakan sosok terkuat di divisi ini bersama sang komandan penyihir. Jadi, Mia sangat maklum jika dipecat karena merasa tidak berguna. Di samping rekan kerjanya yang hebat, bahkan bisa mengganggu jalannya duel. Reina pun menenangkan gadis itu, menegaskan bahwa mereka pasti menang berkat bantuan Thor. Sang protagonis mengiyakan. Nah, perhatikan bagian ini, sementara mereka bersiap. Baden malah memarahi putranya yang pengecut agar berhenti gemetar tiap melihat Reina. Sang komandan pengganti lalu menjelaskan bahwa Gimbal akan menghadapi penyihir payah dan ksatria pemula itu bersama Velgar. Jadi mustahil mereka kalah. Mendengar itu, sang putra kembali percaya diri. Sementara Velgar mulai mengamati para lawannya. Meskipun ksatria veteran itu tahu Mia punya potensi besar, dia sadar tidak boleh meremehkan sosok Thor. Sesaat kemudian, Baden memulai duel dan menjelaskan kedua pihak boleh menyerah jika mau. Reina langsung teringat kalau Velgar sangat terkenal karena berhasil mengalahkan 2 ekor naga, makhluk yang dianggap paling kuat di dunia ini. Jadi, dia memang lawan yang sangat tangguh. Bahkan Baden yakin ksatria itu akan membawa putranya menuju kemenangan. Gimbal bersiap merapalkan sihir api. Namun Thor menyuruh rekannya untuk membiarkan dia yang menangani hal itu. Sang protagonis memperlambat rapalan sihir lawan dan membubarkannya, membuat Gimbal terkejut. Tiba-tiba Velgar menyerang, dan Thor memilih memperkuat pertahanan Mia dibanding melemahkan sang ksatria. Gadis itu langsung panik saat melihat pedang sang veteran menghantam perisainya, namun dia takjub karena berhasil menahan serangan itu. Thor tahu Mia tidak akan bertahan lama. Jadi dia memutuskan melumpuhkan Gimbal dulu dengan tembakan kilat. Sihir cahaya, bocah itu langsung tumbang ke tanah, membuat Baden berteriak histeris meminta ujian dihentikan. Namun, Reina membungkam mulutnya menggunakan sihir agar duel seru ini tetap berlanjut. Sementara itu, sang protagonis dibuat kagum oleh kecepatan Velgar yang mampu membatalkan sihir sebelum dirapalkan. Sadar tidak bisa melemahkan prajurit tangguh itu, Thor memutuskan memperkuat Mia agar mereka bisa menyerang balik. Sebelum pedang mereka beradu, Thor meningkatkan gravitasi pada senjata Mia agar Velgar sulit bertahan. Ksatria itu tidak ragu. Dia melewati Mia dan mendekati sang protagonis untuk
menyerangnya langsung, namun pedangnya menghantam dinding besi hingga patah berkeping-keping. Di saat itulah, Velgar yakin Thor bukan orang biasa lalu menyerah. Sambil membantunya untuk berdiri kembali. Sambil memujinya karena telah berjuang keras dalam duel. Begitu para ksatria pergi, Reina mendekati sang protagonis untuk memberi selamat. Namun Bedan menyela bahwa ujian ini masih belum berakhir dan menegaskan bakal ada babak tambahan. Karena komandan keras kepala itu enggan mengakuinya. Jika tidak menurut, Thor akhirnya mengalah. Meski Reina sangat tidak setuju, sang protagonis menegaskan dia ingin menguji kekuatannya sendiri demi membuktikan kelayakannya sebagai penyihir istana. Tak lama kemudian, lawan barunya tiba di arena pertarungan. Dia adalah Luna, putri dari komandan asli divisi penyihir. Meski dia sendiri kurang menghormatinya, karena Thor terlihat sangat lemah di matanya, gadis itu langsung merasa bosan. Bedan menimpali bahwa pemuda ini hanyalah lawan remeh yang setidaknya bisa menghiburnya. Bagi Bedan, Luna itu bocah menyebalkan. Tapi kalian pasti tahu kehebatan sihirnya masuk tingkat elit. Ini kesempatannya menyingkirkan mereka berdua sekaligus. Sementara itu, sang gadis menghampiri protagonis untuk menyapa dan terkejut saat mengetahui Thor langsung mengenalinya sebagai penguji baru. Thor lalu menjelaskan bahwa dirinya bisa merasakan aura. Pengalaman penyihir hebat dari tubuhnya membuat Luna langsung merasa bangga. Reina menuntut gadis itu memperkenalkan diri dengan sopan agar terlihat lebih dewasa. Keduanya pun hampir terlibat pertengkaran sengit, sehingga Thor meminta mereka tenang. Akhirnya Luna memilih mengabaikan sindiran asisten itu demi menghormati sang protagonis. Dia pun menjelaskan bahwa tahap ujian selanjutnya adalah bertarung langsung melawan dirinya, di mana laga usai jika salah satu sihir berhasil mengenai lawan. Kedua penyihir bersiap di arena. Namun Thor melancarkan serangan kilat yang bahkan tak sempat dilihat oleh Luna sebelum terhantam telak. Reina langsung mengumumkan akhir duel, membuat sang penyihir murka dan menuntut tanding ulang karena tadi lengah. Bedan membela Luna, dan Thor pun setuju sebab dia tidak ingin lulus ujian dengan cara tidak adil. Laga pun diulang dan keduanya bersiap menyerang bersamaan. Thor tahu menundukkan Luna akan sesulit melawan Velgar karena dia tidak bisa melemahkannya. Teknik serangan multi-elemen milik gadis itu membuktikan bakatnya yang luar biasa. Mengingatkan sang protagonis pada teman lamanya dulu. Teman yang belajar sihir bersama Thor dan dengan cepat melampaui dirinya. Tak butuh waktu lama bagi sang protagonis untuk merasa frustrasi dan cemburu. Mengkhawatirkan keselamatannya jika menghadapi ancaman di masa depan. Dia pun giat belajar agar tidak menjadi beban bagi timnya dan mulai mengasah sihir pendukung. Namun, hasil akhirnya bukanlah sesuatu yang dia banggakan. Thor menggelengkan kepala agar tidak melamun, lalu menyadari bahwa Luna mulai frustrasi karena lawannya mampu membaca setiap serangan. Keraguan itu memberi celah bagi sang protagonis untuk mengalahkannya dengan memanfaatkan kelengahannya lewat sihir angin sederhana. Reina kembali mengakhiri pertandingan, membuat Luna sadar dia kalah akibat titik butanya. Di sisi lain, Thor bernapas lega karena berhasil menang bermodalkan pengalaman bertarungnya. Sebab, jika mengadu kekuatan murni, dia pasti hancur lebur. Saat perhatian semua orang tertuju pada kedua penyihir, Ban memanfaatkan kelengahan untuk merapalkan sihir ke arah Luna. Beruntung, Thor menyadarinya dan langsung berlari menyelamatkan gadis itu sambil berteriak menyuruhnya menjatuhkan tongkatnya. Meski bingung, Luna menurut dan melepas senjatanya yang seketika hancur lebur terkena sambaran sihir. Ban, sementara sang protagonis mendekapnya ke area aman. Thor memastikan keadaannya, membuat gadis itu tersipu malu karena digendong begitu lama. Begitu diturunkan, Luna menegaskan bahwa dia akan mengalahkan Thor lain kali lalu kabur. Ban tetap menolak mengakui sang protagonis. Namun kejutan untuk kita semua. Tiba-tiba sekelompok ksatria datang menangkap sang komandan pengganti atas. Siap-siap, kalian dan saya bakal menyaksikan bagaimana nasib si koruptor ini di tangan Heinrich. Setelah dituduh mencuri uang publik, mengacaukan akademi sihir, dan menyalahgunakan kekuasaannya, Ban akhirnya diseret pergi oleh para ksatria dengan ekspresi mengenaskan. Melihat itu, Reina langsung mengalihkan obrolan untuk merayakan kelulusan ujian Thor yang luar biasa demi masuk ke dalam tim.
Kelulusan ini tentu bikin asistennya bangga setengah mati. Setelah itu, Thor kembali ke kamar untuk istirahat sejenak. Tapi tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh seseorang yang meminta izin untuk masuk. Ternyata itu Elena yang datang khusus untuk meminta maaf atas kelakuan kasar Ban. Terkejut setengah mati, Thor langsung sujud menyembah di depannya. Membuat sang putri malah panik sendiri. Thor pun buru-buru menyuruhnya duduk. Mereka mulai mengobrol tentang ujian masuk kemarin, di mana Thor mengaku sangat kagum dengan banyaknya penyihir berbakat yang dia temui di arena pertarungan. Elena sendiri menonton dari jauh dan mengaku sangat terpukau dengan aksi hebat Thor. Pujian itu jelas membuat penyihir kita ini salah tingkah, karena merasa dirinya biasa-biasa saja. Sang putri memintanya tidak terlalu rendah hati dan mengakui kehebatannya sendiri. Elena kemudian pamit pergi agar tidak mengganggu, sambil berpesan agar Thor meminta bantuan Reina jika butuh sesuatu. Apalagi Reina memang mengajukan diri untuk melayani gurunya itu. Begitu Elena pergi, Thor langsung menangis terharu karena merasa sangat dihargai oleh mantan muridnya. Namun, dia mendadak teringat lamaran sang putri. Dia terlalu sibuk melamunkan pernikahan sampai tidak sadar Reina sudah masuk membawa kue buatan sendiri. Asisten cantiknya itu ingin merayakan kemenangan Thor. Lalu mereka pun duduk bersama untuk menikmatinya. Sambil makan kue, Thor menyadari betapa baiknya mantan muridnya ini. Tapi di sisi lain, dia juga cemas kalau Reina akan berhenti memujanya begitu mereka mulai bekerja sama secara langsung nanti. Takut ketahuan kalau dirinya tidak sehebat penampilannya, Thor merasa agak ciut. Dia pun berjanji akan bekerja keras. Yang langsung dibalas Reina dengan senyum hangat karena menganggap Thor sudah bekerja sangat keras. Pernyataan itu kembali membuat Thor tersentuh. Malam harinya, setelah menyelesaikan tugas kerajaan, Elena diingatkan pelayan untuk tidur. Bukannya tidur, dia malah asik menggambar wajah Thor di buku hariannya. Sambil menulis buku harian penuh pujian untuk sang guru. Dia diam-diam merasa cemburu saat melihat Thor menggendong Luna. Dia pun penasaran siapa yang akan dipilih Thor antara Elena dan Luna. Padahal mereka berdua adalah orang yang sama. Impian terbesarnya adalah memberikan kebahagiaan sejati untuk Thor, dan tentu saja menikahinya. Makanya, sang putri bertekad untuk terus berjuang memenangkan hati sang guru. Keesokan harinya, rumor tentang Thor yang mengalahkan Velgar mulai menyebar. Meskipun agak risih, dia berharap reputasinya membaik. Thor pun meminta bantuan Reina untuk mencarikannya pekerjaan agar tidak menganggur. Nah, kalian perhatikan bagian ini. Disinilah semuanya mulai seru saat Reina tertawa dan menunjukkan papan pengumuman berisi tugas-tugas khusus yang tidak bisa diselesaikan oleh para petualang biasa. Sebagian besar adalah misi sulit atau membosankan dengan imbalan yang sangat minim. Namun, di antara tumpukan kertas itu, ada beberapa permintaan darurat yang langsung menarik perhatian Thor. Salah satunya berasal dari desa terpencil yang tanamannya terus-menerus terkena racun misterius selama beberapa tahun terakhir. Karena tidak ada korban jiwa, Thor memutuskan untuk pergi menyelidikinya secara langsung. Mendengar hal itu, beberapa orang istana meremehkan kemampuan Thor, membuat Reina sangat kesal. Namun, sang guru menenangkannya dan memilih untuk tidak meladeni omongan miring orang-orang tidak berguna itu. 2 jam kemudian, pasangan penyihir kita sampai di desa dan disambut hangat oleh warga. Kepala desa bernama Graba mengucapkan terima kasih yang sebesar bayan, lalu mengantar mereka ke ladang beracun. Graba menjelaskan racun itu bukan berasal dari angin, air, ataupun tanah. Warga desa yakin mereka telah menyinggung pohon suci, sehingga setiap hari mereka terus berdoa meminta ampunan padanya. Thor heran melihat pohon itu tetap tumbuh subur meskipun tanah di sekitarnya sangat beracun. Meski memikul ekspektasi tinggi dari semua orang, dia mulai merapalkan sihir pemurnian pada ladang tersebut. Awalnya racun itu menghilang, tapi kembali muncul beberapa detik kemudian. Dari situlah mereka menyadari bahwa sumber kontaminasi sebenarnya berasal dari dalam pohon suci itu sendiri. Padahal pohon spiritual itu sudah berumur lebih dari 2000 tahun dan tidak pernah dicurigai petugas kerajaan. Karena penasaran, Thor meminta izin untuk mendekat guna merapalkan sihir detoksifikasi. Begitu Graba setuju, sihir dilepaskan tanpa ada reaksi mencurigakan pada awalnya. Namun tiba-tiba, akar raksasa melesat keluar dari tanah
dan batang pohon suci itu mulai bergeliat. Dengan sangat mengerikan. Rupanya pohon itu berubah menjadi tren raksasa, monster yang lahir akibat penguasaan roh pohon. Kekuatan makhluk ini tergantung pada inangnya, dan Thor belum pernah melihat tren sebesar ini. Sebelum pertarungan dimulai, Thor mengirim Graba kembali ke desa dengan sihir percepatan. Dia menyuruh Reina mundur, tetapi gadis itu justru sudah bersiap dengan pedangnya untuk memberi bantuan. Menghadapi monster sebesar ini, membuat misi mereka langsung naik ke peringkat S. Untung saja Reina sangat tangguh. Dia langsung menerjang maju menebas semua akar beracun dengan kecepatan tinggi. Sementara Thor menahan gerakan monster itu. Refleks luar biasa dari asisten cantiknya ini mendadak membuat sang guru bernostalgia. Reina terus merangsek maju mendekati tubuh utama monster tersebut. Tiba-tiba, dahan-dahan monster itu bergerak menghalangi langkah Reina. Karena dahan itu sangat keras, Thor langsung memperkuat pedang asistennya dengan elemen api untuk menebas semuanya dengan mudah. Reina sukses menghancurkan dahan dan akar monster itu. Tapi di luar dugaan, si monster ternyata cukup pintar dan menggunakan sihir air untuk memadamkan kobaran api di pedang Reina. Melihat kelicikan monster ini, Thor segera menyiapkan strategi lain. Tanpa banyak bertanya, Reina mempercayai rencana mantan gurunya dan kembali melesat menyerang akar monster yang mulai melambat. Mungkin kalian berpikir taktik ini bakal gagal. Tapi tepat saat si monster menyemburkan air untuk memadamkan api, Thor langsung mengubah sihir di pedang Reina menjadi elemen es. Mengubah elemen sihir secepat itu adalah hal yang sangat mustahil, bahkan bagi penyihir tingkat tinggi. Hal ini membuat Reina merasa sangat bangga bisa bertarung di samping gurunya. Dengan cepat, dia membekukan air milik Tren dan menghentikan pergerakannya. Detik berikutnya, es itu berubah menjadi kobaran api dahsyat yang membakar habis monster itu. Hingga ke akarnya. Reina sadar dia tidak akan bisa menang sendirian tanpa bantuan sihir pendukung Thor yang luar biasa. Begitu pertarungan selesai, Thor langsung ambruk ke tanah karena kehabisan tenaga. Sambil kelelahan, dia memuji kerja keras asistennya. Tak lama kemudian, para warga desa berdatangan untuk merayakan kemenangan mereka. Reina mencoba memberikan seluruh pujian kepada Thor, namun ditolak. Thor meminta maaf kepada Graba karena terpaksa menghancurkan pohon suci mereka. Namun sang kepala desa memakluminya. Merasa lega masalah telah selesai, warga bergotong royong merapikan sisa-sisa pohon. Mereka memotong sisa batang pohon agar api tidak merembet kemana-mana. Graba merasa bersalah karena tidak bisa memberikan imbalan yang layak kepada kedua penyihir hebat itu. Sebagai gantinya, dia memberikan beberapa karung abu dan arang pohon suci, bahan langka yang sangat bernilai tinggi di ibu kota. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di kepala Thor. Dia meminta izin untuk menggunakan abu tersebut guna merapalkan sihir tanaman pada ladang warga. Thor ingin menggunakan keahlian utamanya, yaitu sihir alam, untuk memulihkan seluruh pertanian desa. Karena pohon itu telah melindungi desa selama 2000 tahun. Thor yakin pohon tersebut sebenarnya berjuang melawan kendali monster untuk melindungi warga, membuat mereka merasa sangat diberkati. Beberapa saat kemudian, kedua penyihir pamit pulang diiringi pujian warga. Tiba-tiba, Graba mendapat laporan mengejutkan bahwa tanaman yang diberi abu pohon suci langsung tumbuh dengan sangat cepat. Dan begitulah cerita kita berakhir kali ini, di mana warga menganggapnya sebagai mukjizat. Sementara Reina di sepanjang jalan pulang merasa tidak enak karena mendapatkan semua pujian. Padahal niat awalnya adalah meningkatkan reputasi Thor. Di tengah lamunannya, Thor tiba-tiba meminta maaf karena telah membuatnya bekerja terlalu keras demi menyelesaikan misi berbahaya ini. Halo teman-teman, mari kita bahas petualangan seru si Thor yang sakti. Reina senang sekali karena setiap kali merasa lelah, si karakter utama kita langsung memulihkan energinya lewat kekuatan sihir. Dengan begitu, Thor akan segera diangkat menjadi bangsawan tingkat tinggi dan sang putri punya alasan kuat untuk menikahinya. Di sisi lain, jauh di dalam dunia gelap, Mia sedang bertarung mati-matian demi bertahan hidup. Keesokan harinya, si karakter utama pergi bekerja sambil menguap lebar karena mengantuk. Sementara Reina tampak sangat berenergi seperti biasa. Namun 5 menit kemudian, Reina ikut lesu setelah diabaikan begitu saja oleh Thor. Melihat Thor berjalan ke arah markas pasukan pengawal kerajaan, Reina langsung membuntutinya diam-diam. Di sana,
Thor memeriksa papan misi harian dan terkejut melihat tidak ada satupun tugas yang tersisa hari itu. Ternyata banyak ksatria yang cari muka di depan Elena dengan cara bekerja sangat keras. Bahkan beberapa orang konyol berharap bisa meminang sang putri. Hal yang langsung membuat Thor teringat tawara tak masuk akal sebelumnya. Di tengah obrolan seru mereka, salah satu ksatria bercerita kalau Luna akhir-akhir ini bekerja sangat keras. Meski dikenal sebagai jenius berbakat, dia sangat kesal karena kalah saing dari seorang pendatang baru seperti Thor. Tidak peduli soal itu, Thor hanya bingung mau melakukan apa seharian karena tidak ada misi tersisa. Kemudian, para ksatria mulai membahas tentang Mia dan kaptennya, Boldis, yang baru saja pergi menuju dunia peringkat C. Thor langsung menanyakan detailnya karena merasa berutang budi pada ksatria pemula itu. Meski berharap semua baik-baik saja, dia tetap memutuskan pergi memeriksa keadaan mereka secara langsung karena merasa ada yang tidak beres. Si Kapten Boldis yang tidak berpengalaman itu nekat memimpin ekspedisi, membahayakan seluruh anggota timnya. Padahal ini adalah misi berbahaya yang bahkan membuat para ksatria kerajaan kewalahan untuk menyelesaikannya sendiri. Mengingat sudah ada 20 petualang yang tewas mengenaskan di sana. Setelah mendapat informasi lengkap, Thor langsung melesat menuju dunia tersebut dengan kecepatan penuh menggunakan sihir bantuan andalannya. Dunia tersebut dijaga ketat oleh kawanan monster mengerikan yang menyembunyikan inti sihir di area rahasia. Inti itu akan terus memanggil monster dari dunia iblis sebelum berhasil dihancurkan sepenuhnya. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini. Tak lama kemudian, Thor tiba di desa dekat Dungeon dan menyadari bahwa seluruh warga setempat telah dievakuasi menjauh dari bahaya. Saat mendekati pintu masuk, dia merasa ada yang mengikutinya lalu menggunakan sihir pelacak. Ternyata itu adalah Reina yang sengaja membuntutinya demi melaporkan semua kejadian ini kepada sang putri. Hal itu tentu membuatnya khawatir karena dia bisa saja dipecat jika mengacaukan pekerjaan ini. Jadi, Thor memantapkan tekadnya, lalu berlari kencang memasuki Dungeon. Mengabaikan protes keras Reina yang kewalahan mengejarnya. Gerbang Dungeon itu sendiri berada di dalam sebuah tambang terbengkalai. Thor bersiap siaga menghadapi kemungkinan tingkat bahaya Dungeon yang naik mendadak. Karena hal semacam itu sudah biasa terjadi. Menggunakan mata sihirnya, dia menemukan jejak mana dan bekas pertempuran lama. Tak lama, dia berpapasan dengan beberapa sirah hidup dan heran kenapa para ksatria membiarkan monster seperti ini berkeliaran bebas. Sebab monster zombie ini merasuki wadah mati dan sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi, jika roh jahatnya tidak disucikan terlebih dahulu, sirah bisi itu akan terus bangkit menyerang tanpa henti. Tanpa membuang waktu, Thor mengunci pergerakan mereka lalu menggunakan sihir suci untuk memusnahkannya. Reina yang menyaksikan adegan itu dari belakang kembali dibuat kagum oleh kehebatan sihir suci mantan gurunya. Dia terus mengagumi kehebatannya dari jauh dan yakin Thor bisa menyelesaikan Dungeon ini sendirian. Di tengah jalan, Thor curiga jika tim Mia telah melarikan diri dan membiarkan monster-monster tak terlihat berkeliaran. Roh-roh jahat tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sehingga keberadaan penyihir pelacak sangatlah penting. Sementara itu, sekelompok ksatria tampak kewalahan bertarung melawan kawanan monster sirah hidup. Mereka berteriak panik dan saling berdebat karena merasa frustrasi dengan keadaan terdesak itu. Sang Kapten Boldis malah melarikan diri, meninggalkan timnya. Membuat Thor memutuskan untuk segera turun tangan membereskannya. Dia menyucikan seluruh monster dalam sekejap, sekaligus memulihkan stamina semua ksatria. Salah satu penyihir mengabarkan kalau Mia tertinggal demi mengulur waktu. Membuat Thor bergegas berlari untuk mencarinya. Sebagian dirinya percaya bahwa ksatria pemula itu akan baik-baik saja karena dia pandai bertahan menggunakan tameng. Namun kenyataannya, Mia justru sedang kewalahan bertarung melawan musuh tak kasat mata tanpa bantuan penyihir. Dia mulai kelelahan dan takut akan tewas di tempat mengerikan ini hingga menangis histeris. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar menyuruhnya untuk segera menghindari serangan gelap dari arah belakang. Tenang, kalian pasti sudah bisa menebak kelanjutannya. Mia langsung menghindar dan staminanya dipulihkan oleh sihir Thor. Bahkan dia terkejut saat melihat roh jahat itu tiba-tiba menjadi sangat terlihat jelas.
Thor menyuruh mereka menyerahkan sisa pertempuran kepadanya selagi para ksatria menahan serangan fisik sirah tersebut. Mereka pun bekerja sama dengan kompak, dan saat Reina tiba di lokasi, pertempuran sudah berakhir. Thor memuji perjuangan keras si ksatria pemula karena berhasil bertahan hidup sendirian hingga detik ini. Meski sangat bersyukur telah diselamatkan, Mia bertanya kenapa Thor repot-repot datang menyusulnya ke dalam dunia berbahaya. Thor yang kurang peka tidak menyadarinya dan hanya memastikan gadis itu tidak terluka parah. Reina yang memperhatikan momen tersebut bernapas lega karena tidak perlu ikut campur, lalu memutuskan untuk pergi. Mendadak, Thor menyadari sisa abu bergerak di bawah kaki Mia dan memperingatkannya untuk bersiap bertarung lagi. Abu mistis tersebut mengalir masuk ke celah dinding gua, seolah sedang memberi kekuatan monster lain. Thor yakin mereka akan segera berhadapan dengan bos Dungeon yang sebenarnya. Mia sangat terkejut menyadari mereka harus melawan Death Eater, sosok monster legendaris yang terlalu kuat untuk Dungeon tingkat C. Gadis itu berniat memancing monster tersebut agar Thor bisa melarikan diri, membuat Thor kagum dengan keberaniannya menjaga ketenangan. Namun Thor menegaskan inti Dungeon ada di belakang mereka, jadi mereka tidak bisa kabur. Dengan sisa tenaganya, Mia menahan hantaman berat Death Eater hingga monster itu terpental mundur. Thor menjelaskan, jika dibiarkan bebas, monster ini akan memakan korban lain dan tumbuh menjadi jauh lebih kuat lagi. Mereka pasti bisa menang jika bertarung bersama. Membuat Mia mantap mempercayai perintah sang penyihir sepenuhnya. Thor lalu menginstruksikan bahwa mereka harus merobek jubah hitam pelindung milik Death Eater terlebih dahulu. Karena jubah mistis tersebut kebal terhadap serangan fisik maupun sihir biasa. Berbekal stamina tangguhnya, Mia mendapatkan suntikan kecepatan sihir dari Thor untuk memancing. Perhatian makhluk mengerikan itu mendekat. Saat sang bos menyerang, Thor dengan sigap menahan tubuh Mia agar tidak terlempar jatuh. Dia menasihati gadis itu untuk memilah serangan mana yang harus ditangkis dan mana yang wajib dihindari agar aman. Mia mengingat wajangan serupa dari Velgar dan mulai membaca arah gerakan sang bos Dungeon. Dia semakin percaya diri bisa menang. Sementara Thor sangat kagum melihat potensi bakat bertarung luar biasa miliknya. Tak lama, si Death Eater menyerang Mia dan beralih mengincar Thor karena dianggap target lemah. Tapi Mia tidak membiarkannya terluka dan dengan cepat melindunginya menggunakan tameng baja andalan. Thor memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk menebas sang monster selagi perhatiannya teralih. Meski bos Dungeon sempat goyah, Mia terus memancing amarahnya agar mereka bisa merobek habis jubah pelindungnya bersama-sama. Mereka bersiap melancarkan serangan pemungkas di kesempatan berikutnya. Melihat tekad membarangnya untuk menjaganya, Thor bersiap menyucikan monster itu dengan sihir suci tepat saat sang bos menghantam tamen pelindung. Thor langsung memanfaatkan celah tersebut untuk menghabisi sang bos Dungeon hingga hancur. Berkeping-keping, dia meminta maaf karena telah merepotkannya. Tapi Mia membalas dengan ceria kalau dia sangat senang bisa membantu. Sayangnya, pedang besi Thor patah dalam proses tersebut. Namun dia tetap memutuskan untuk membawanya pulang. Senjata itu tampaknya peninggalan petualang legendaris terdahulu yang tewas di sini. Sebelum menghancurkan inti Dungeon, mereka mengumpulkan seluruh harta karun berharga yang tersisa di sana. Tiba-tiba sisa jiwa sang monster menguap ke udara menciptakan pemandangan yang sangat indah. Sebelum akhirnya, mereka berdua melangkah keluar. Mereka keluar dengan selamat, dan Mia takjub melihat pintu masuk Dungeon perlahan lenyap. Dia merasa sangat senang karena ekspedisi pertamanya ini membuahkan banyak jarahan berharga. Thor menyarankannya beristirahat sejenak sebelum pulang. Setelah kembali ke ibu kota, mereka menyadari Reina sudah pergi terlebih dahulu. Thor khawatir tindakannya dinilai buruk oleh pihak kerajaan. Ekspresi murungnya membuat Mia salah paham dan merasa bersalah atas hal itu. Nah, begitulah petualangan seru kita kali ini. Mia meminta maaf karena merasa tidak berguna bagi tim pengawal istana. Padahal Thor sama sekali tidak mempermasalahkannya. Sampai jumpa di rekap seru berikutnya ya. Sobat, mari kita selami kisah seru ini bersama. Tanpa Mia pun, mereka sebenarnya bisa mengalahkan Death Eater. Saat Mia tersentuh oleh pujian itu, Thor menyadari ada orang mendekat. Pasukan Velgar tiba di tambang, membuat semuanya lega. Mereka lega melihat si pemula selamat. Mia mengakui kekurangannya dan berjanji akan berusaha lebih keras. Tapi Velgar bilang dia sudah berbuat cukup.
Meskipun Velgar sendiri yang mendapat pujian karena menghancurkan inti Dungeon. Thor memperjelas bahwa dia hanya membantu Mia. Lalu ksatria itu menegur Boldis karena ceritanya beda jauh dari ucapan si pemula. Boldis pun terkejut melihat gadis itu masih hidup, sedangkan Thor ingat betul kalau pria itu melarikan diri di tengah pertempuran tadi. Komentar itu membuat Velgar murka karena Boldis sebelumnya menuduh Mia meninggalkan skuad saat bertarung dan sang ksatria mencoba membela diri dengan menuduh Mia mencuri jarahan Dungeon untuk mencari uang. Tapi tidak ada yang percaya satu patah kata pun karena ksatria lain sudah membocorkan kebenaran kepada Velgar sejak lama. Maka dia menggunakan wewenangnya sebagai kapten untuk memecat Boldis dari pengawal kerajaan. Ditambah lagi, ksatria itu berterima kasih pada Thor sambil membungkuk. Membuat sang protagonis gugup, Velgar tahu bahwa adalah tanggung jawabnya sebagai kapten untuk mengatasi masalah ini. Bukan urusan pengadilan penyihir. Karena kapten itu sangat menyalahkan dirinya sendiri. Sang protagonis memutuskan menyelesaikan masalah dengan meminta satu bantuan saja. Penyihir itu meminta pengawal membawa barang rampasan Dungeon ke Aula Guild. Thor sama sekali tidak peduli soal hadiah atau uang. Hal yang membuat Velgar shock dan memicu tawa Mia jauh di lubuk hatinya. Sang protagonis hanya ingin menjaga hubungan baik antara ksatria dan penyihir. Daripada pulang naik kereta kuda, dia lebih memilih berjalan kaki. Dan gadis itu ikut dengannya karena benci harus pulang bareng Boldis. Ksatria wanita itu juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Thor mengajarkan sihir. Pendukung, dia tahu sang protagonis sangat sibuk, tapi dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Tiba-tiba saja, Thor menangis terharu dan dengan sangat senang hati mau mengajarinya. Jika Mia menguasai sihir, dia tidak akan pernah kesal lagi pada orang-orang kasar. Ucapan itu membuat si gadis teringat kembali pada hinaan Boldis, meski tidak tersinggung. Dia membiarkannya berlalu karena melihat Thor yang begitu bersemangat. Sementara itu, di tempat lain Luna tersesat di hutan belantara, tapi keras kepala menolak meminta bantuan. Malam harinya, Thor, Raina, dan Mia pergi makan bersama untuk bersantai. Ini terjadi tepat setelah mereka tiba di ibu kota kerajaan. Ksatria wanita itu mengajak sang protagonis makan malam dengan alasan tidak tahu tempat makan yang enak, padahal Thor juga baru sampai di kota itu. Lalu Raina tiba-tiba muncul dan membawa mereka ke restoran yang menyajikan hidangan lezat. Sambil makan, sang asisten mengeluh karena belum sempat melihat sang protagonis bertarung dengan pedang. Tapi tunggu, perhatikan baik-baik di sini. Thor yang enggan jadi pusat perhatian, langsung beralih topik dengan menyebutkan keinginan Mia belajar sihir pendukun. Ksatria wanita itu pun mengungkap bahwa para ksatria biasanya meremehkan sihir karena dianggap melanggar kode etik kesatriaan. Semua orang di meja makan sepakat betapa konyolnya menganggap seseorang malas hanya karena mengandalkan sihir pendukung untuk menjadi lebih kuat. Selama obrolan seru itu, sang protagonis merasa suasana makan malam terasa sangat nostalgia. Usai makan, mereka bertiga menyusuri jalanan kota dan tidak sengaja berpapasan dengan patung Alan. Mia pun memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya kepada Thor seperti apa sosok pahlawan legendaris itu semasa hidupnya. Berusaha mengalihkan perhatian, sang protagonis menjawab tidak ada bedanya dengan cerita legenda. Namun, Raina sadar bahwa sang penyihir selalu enggan menceritakan masa lalu secara detail. Terlebih lagi, dia ragu Alan orang baik setelah mendapat Thor dari timnya. Tuan Putri sebenarnya tidak bermaksud ikut campur urusan pribadi, namun dia menduga mantan gurunya itu merasa sangat bersalah. Keesokan paginya, Thor menerima tumpukan barang berharga di kamarnya sebagai hadiah atas kemenangan melawan Death Eater, meskipun para ksatria yang mendapat nama atas pembersihan Dungeon tersebut, Velgar tetap bersikeras memberi Thor imbalan yang layak. Meskipun itu berita bagus, sang penyihir kebingungan menghabiskan uang sebanyak itu. Raina pun menyarankan untuk membuat peralatan baru menggunakan bahan-bahan tersebut. Jubah Death Eater akan sangat berguna jika mereka bisa memanfaatkannya. Jadi, mereka berdua memutuskan pergi ke toko peralatan. Setibanya di sana, mereka tahu jubah itu bisa disesuaikan, tetapi mereka tidak bisa menempa pedang baru dari sabit bos Dungeon. Senjata itu terbuat dari besi khusus yang tidak bisa diproses manusia biasa. Bahkan suhu tungku di ibu kota pun
tidak cukup panas untuk melelehkannya. Kalian pasti berpikir ini jalan buntu kan? Ternyata tidak. Thor mengajukan diri untuk membantu meningkatkan suhu panas. Dia meminta izin masuk ke bengkel dan langsung mempraktikkan ide gila yang ada di kepalanya. Thor melemahkan ketahanan sabit terhadap mana agar mereka bisa melelehkan besi itu dengan api sihir. Lalu mengurung hawa panas agar suhunya tetap stabil. Mengejutkannya, sang penyihir berhasil membuat besi sabit itu membara hebat, sehingga sang pengrajin bisa mulai menempa senjata baru. Berkat pasokan besi yang melimpah, terciptalah dua bilah pedang baru. Satu untuk Thor, dan satu lagi untuk Rainer, meskipun mereka berdua adalah penyihir. Hanya sang asisten yang merupakan pendekar pedang asli, sedangkan sang protagonis menyimpannya untuk pertahanan diri. Terlebih lagi, jubah tahan sihir miliknya kini membuat kekuatannya semakin meningkat pesat. Begitu mereka keluar dari bengkel, Raina merasa tidak enak karena mendapatkan barang bagus dari material bos, tanpa ikut bertarung langsung. Namun, Thor ingin membalas kebaikannya yang selalu sedia membantu selama ini. Mendengar hal itu, sang gadis pun tersenyum tipis. Akhirnya, mereka memutuskan untuk makan malam bersama dan menikmati sisa hari libur. Di hari lain, pasangan ini mulai mencari misi baru untuk dikerjakan dan menemukan. Ada banyak pekerjaan yang tersedia. Thor mendengar bahwa Luna akhir-akhir ini sering mengambil banyak misi dan mengira dia sedang istirahat. Namun, orang-orang mulai berbisik bahwa gadis itu belum kembali dari misi terakhirnya. Selama 3 hari ini, tugasnya adalah menyelidiki monster raksasa di hutan Cargo. Tempat yang terkenal sangat mudah membuat orang tersesat. Beberapa orang menduga Luna mungkin kehilangan kesabaran, lalu membakar habis seluruh hutan. Namun, sang protagonis tetap bertekad untuk mencarinya. Raina hanya bisa menghela napas melihat Thor yang selalu terlalu baik dan peduli pada orang lain. Hutan itu penuh dengan makhluk liar, membuat manusia normal menjauhinya. Terlebih dengan adanya perburuan monster, Thor berpikir akan sangat mudah menemukan penyihir yang hilang itu jika tidak ada gangguan. Di sebuah pohon terdekat, mereka berdua akhirnya menemukan jejak sihir yang ditinggalkan Luna. Mereka pun mengikuti petunjuk tersebut untuk melacaknya. Menembus rimbunnya hutan dengan cepat menggunakan sihir pendukung. Sang protagonis merasa sangat bangga melihat Raina mempraktikkan ajaran sihirnya dengan sangat mahir. Pada akhirnya, jejak sihir itu terputus, membawa mereka ke sisa-sisa area pertempuran sengit. Pepohonan di sekitar tampak hangus terbakar, dan ceceran darah monster membentuk jalur baru yang kemudian mereka ikuti. Selagi menyusuri jejak itu, sang protagonis menduga monster yang terluka itu mungkin memanggil kawanannya saat melarikan diri. Jika benar begitu, kedua penyihir ini menyimpulkan bahwa Luna telah tersesat di tengah perburuan. Dalam gelapnya hutan rimba, karena Thor tidak dapat menemukan bekas jejak kaki sama sekali, dia memutuskan melacaknya dengan memancarkan energi mana miliknya. Sebagai penyihir berpengalaman, Luna pasti bisa mendeteksi mana manusia dan meresponsnya untuk meminta bantuan. Tugas Raina adalah memancing dan melumpuhkan monster manapun yang terpikat oleh pancaran energi. Mencolok itu begitu sang protagonis melepaskan sihirnya. Setelah bersiap, mereka berdua segera berlari kencang menuju ke dalam hutan. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan Luna. Gadis itu langsung panik saat melihat mereka dan berteriak menanyakan alasan mereka di sana. Tapi rasa sakit dari lukanya membuat dia terpaksa berhenti mengeluh. Thor pun mendekat memastikan keadaannya. Thor memeriksa lukanya dan malah menyadari kalau gadis itu sebenarnya hanya sakit perut gara-gara salah makan jamur hutan. Thor langsung menggunakan sihir penyembur, membuat Luna sangat malu sekaligus bersyukur. Namun sebelum sempat bertanya apa alasan kedatangan mereka, sang penyihir mendadak berteriak menunjuk ke langit. Saat mereka semua mendongak, tampak sekumpulan naga terbang di atas kepala. Mereka terkenal sebagai makhluk paling mematikan karena mampu menghanguskan apa saja. Raina bertanya apakah naga itu monster yang diburu Luna. Dan dijawab bukan, karena makhluk itu terlalu kuat ditaklukkan penyihir tunggal. Tiba-tiba, kadal raksasa buruan Luna muncul, melancarkan serangan kejutan dari belakang. Beruntung, Raina dengan sigap langsung menebasnya hingga tumbang. Tapi masalah belum selesai, ternyata kadal itu membawa bala bantuan yang mengepung mereka dari segala penjuru arah.
Luna merasa bersalah telah menyeret mereka ke dalam bahaya. Dia menyuruh mereka kabur selagi dirinya memancing perhatian musuh. Tentu saja Thor menolak keras dan menyuruh Reina mengatasi kawanan kadal. Sementara dia dan Luna menghadapi naga terbang, kerja sama tim adalah kunci kemenangan. Meskipun kesal karena diatur-atur, Luna tetap maju ke depan demi melindungi Thor dari semburan api naga menggunakan sihir. Pelindungnya sungguh kekuatan yang luar biasa. Kalian dan aku pasti sangat penasaran melihat kelanjutan pertempuran epik mereka nanti. Yuk temenin gue masuk ke kelanjutan kisah gokil di mana si MC Muji respon secepat kilat si Luna. Pas serangan gelombang kedua datang, mana Luna mulai tiris. Jadi si MC langsung memperkuat pelindungnya pakai es batu. Luna bingung dong, masa api dilawan pakai es? Tapi hebatnya mereka berdua selamat. Thor bilang untung saja naga yang mereka lawan ini masih bocil, makanya masih gampang diatasi. Dia juga nunjukin kalau monster itu mulai terbang tinggi buat ngumpulin mana demi semburan api berikutnya. Keras kepala banget ya, masih mau tarung aja. Ucapan Thor barusan bikin Luna kesal karena rasanya seperti sedang menyindir dirinya dan menyamakan dia dengan si naga. Tapi ya, penyihir kita ini tahu kalau si MC jauh lebih tua dan berpengalaman. Jadi dia nurut saja sama rencananya. Thor langsung ngejelasin kalau titik kelemahan naga itu ada di sisik terbalik di bagian lehernya. Jadi mereka bisa langsung menang dalam sekali pukul saja. Sambil nyusun strategi, si naga raksasa di atas sana sudah bersiap buat menyerang mereka lagi. Nah, inilah momen emas yang paling kita tunggu-tunggu. Luna langsung bikin tameng air buat nahan panasnya semburan api naga itu. Sementara Thor bakal maju menyerang titik lemahnya secara diam-diam. Di saat bersamaan, penyihir cewek itu bikin kepakan sayap si naga melambat sampai terpaksa mendarat dan kehilangan kekebalan sihirnya. Tanpa buang waktu, Luna langsung melepaskan tembakan petir dahsyat tepat ke titik kelemahan monster itu. Tapi ternyata monsternya masih kuat berdiri. Untung saja Thor bergerak cepat melindungi Luna dari semburan api mendadak. Setelah itu, dia langsung berteriak menyuruh Luna bersiap menembak lagi demi menyadarkan gadis itu. Dari shock, naga itu bangkit lagi, memaksa si MC menahannya pakai sihir sambil membantu Luna berdiri tegak. Untungnya, si penyihir cantik kita ini akhirnya bisa menguasai dirinya kembali, lalu melepaskan serangan pamungkas yang sukses menumbangkan naga itu selamanya. Thor langsung girang dan memuji kehebatannya. Bikin Luna salah tingkah sekaligus cemas dengan keadaan cowok itu setelah melindunginya. Tapi kejutan, Thor ternyata baik-baik saja berkat sihir airnya. Luna jadi cemberut karena merasa khawatir sia-sia. Meski dia tetap berterima kasih karena cowok itu sudah mau pasang badan demi menyelamatkannya, tapi telinga Thor malah mendengung parah gara-gara suara petir tadi. Luna langsung teringat omelan orang-orang karena sihir cahayanya selalu mengganggu rekan setim. Jadi dia buru-buru menyembuhkan telinga si MC. Tak lama, Reina mendekati mereka berdua. Dan si MC berdeham, lalu mulai sibuk mengumpulkan bahan langka sisa tubuh naga. Thor meminta Luna buat membersihkan semua hasil jarahan itu, sambil membakar sisa-sisa yang tidak terpakai. Luna heran kenapa dia tidak dimarahi padahal tadi sempat melakukan kesalahan konyol. Dia sadar betul kalau kedua temannya ini memang orang baik. Dia pun ikut membantu beres-beres sampai rombongan serikat datang. Tiba-tiba Thor dipanggil untuk memeriksa sesuatu yang aneh di dalam jasad naga itu. Pas dilihat dari dekat, ternyata itu bukan batu sihir biasa, melainkan sebuah inti penjara bawah tanah. Semua orang dibuat bingung, jadi si MC memutuskan membawa barang mencurigakan ini kembali ke markas untuk diselidiki. Baru saat malam tiba, mereka bertiga bisa pulang ke kota dengan kondisi lelah lahir batin. Luna terus mengeluh mananya habis terkuras, tapi Thor bilang proses ini wajib dilakukan. Soalnya, kalau pakai cara manual, bisa makan waktu seharian penuh. Tiba-tiba, kaki penyihir kita ini terasa kram. Dan si asisten langsung menawarkan pijat gratis sesampainya di kamar D. Sebelum si MC sempat menolak tawaran itu, Luna langsung menyela dan merekomendasikan pemandian air hangat yang cocok buat mengatasi pegal-pegal. Dia beralasan kalau ini bukan karena dia peduli ya. Dia cuma mau bersikap dewasa dan berterima kasih atas bantuan Thor yang tadi saja. Akhirnya, mereka pun menikmati malam santai di pemandian air panas. Tapi pikiran Thor masih melayang.
ke arah inti penjara bawah tanah misterius tadi. Padahal sejak Raja Iblis dikalahkan, tempat seperti itu harusnya jarang muncul. Anehnya, belakangan ini beberapa justru aktif dekat ibu kota dengan monster-monster ganas. Sepertinya ada dalang licik di balik semua fenomena aneh ini. Makanya si MC bingung harus melapor bagaimana ke markas besar. Esoknya, dia menceritakan semua penemuan mencurigakan itu kepada Elena. Mendengar itu, Elena langsung bergerak cepat untuk menyelidiki. Respon sigap ini bikin si MC makin kagum sama bosnya. Karena punya pemimpin cerdas itu, memang pengaruhnya luar biasa sekali. Intinya, Thor merasa sangat dihargai karena punya atasan yang menaruh kepercayaan penuh padanya. Saat Reina datang menyapa pagi itu, si MC langsung menceritakan obrolannya dengan Elena sambil memuji. Keaktifan Reina yang punya bakat jadi ratu masa depan, bikin gadis itu tersentuh banget. Tak lama setelahnya, mereka berdua pergi ke papan pengumuman tugas. Sementara Luna memilih beristirahat saja, karena mananya terkuras habis saat melawan naga kemarin. Jadi, Thor mengambil tugas menyelidiki suara jeritan misterius yang didengar warga di saluran pembuangan bawah tanah kota. Coba pikir deh, kalau ada orang jahat yang mau bikin penjara bawah tanah. Gorong-gorong kota ini tempat paling strategis kan? Lorong bawah tanahnya luas banget menyerupai labirin sampai para ksatria saja kebingungan mencari sumber suaranya. Meski begitu, si MC mau memastikan semua warga tetap aman dari ancaman monster liar. Menggunakan mata sihirnya, Reina mencoba mencari jejak mana aneh di sekitar mereka, tapi nihil. Tempat itu terlihat sangat bersih dan kosong melompong. Jadi, kecuali monsternya pintar bersembunyi, rasanya tidak mungkin mereka ada di sini. Di tengah keheningan itu, Thor berbisik kalau ada yang membuntuti mereka sejak tadi. Rasanya bukan Mia, karena hawa mananya kelewat besar. Ditambah sosoknya tak terlihat akibat alat sihir penghilang tubuh. Karena tidak ada niat jahat, mereka memilih terus berjalan santai mengabaikan penguntit itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka masih belum menemukan hal mencurigakan sama sekali. Tiba-tiba, seberkas cahaya obor muncul dari arah belakang lorong gelap itu. Ternyata yang datang adalah Mia bersama pasukan ksatria wanita lainnya yang sedang berpatroli di sana Onte. Begitu melihat Thor, Mia kaget setengah mati sampai refleks melayangkan pukulan gratis ke wajah si MC. Sadar kesalahannya konyol, gadis itu langsung minta maaf berulang kali. Thor sendiri tidak masalah dan malah kagum dengan refleks kilat gadis itu. Karena punya tujuan sama, mereka pun memutuskan bekerja sama. Saat melihat peta ksatria, Reina melihat ada sebuah ruangan rahasia kecil yang tak tercantum di petanya. Mereka langsung meluncur ke sana dan mendapati tempat yang lembab tanpa debu. Berbekal mata sihir, Thor mendeteksi sisa mana. Di dinding paling belakang, di sana ada lubang kunci yang hanya bisa dibuka memakai alat sihir khusus. Karena malas mencari kuncinya yang pasti membuang waktu, si MC memutuskan membongkarnya saja. Hebatnya, dia berhasil membuka jalan rahasia itu hanya dengan memutus aliran mana mesinnya. Mereka pun menuruni tangga berikutnya sambil mencium bau busuk yang sangat menyengat. Di ujung tangga, mereka dikejutkan oleh arna tarung raksasa lengkap dengan sel berisi aneka macam monster liar. Rena langsung menduga kalau ini tempat judi pertarungan manusia ilegal. Tiba-tiba, beberapa orang berteriak bingung bagaimana mereka bisa masuk. Para bajingan itu panik begitu tahu ada ksatria. Lalu buru-buru mengunci lorong dan membuka semua kandang monster. Dalam sekejap, mereka dikepung kawanan monster ganas. Tapi Mia tetap santai karena percaya penuh pada Thor. Si MC pun tidak mau mengecewakan ekspektasi itu dan langsung bersiap memberikan bantuan sihir. Sementara itu, anggota tim lain bergerak maju melumpuhkan monster-monster tersebut. Rana bersemangat menunjukkan hasil latihannya pada Thor. Sementara ksatria lainnya kagum karena pertarungan terasa sangat mudah berkat sokongan si MC. Tak butuh waktu lama, semua monster berhasil dikalahkan sampai bikin para bandit gemetaran dan lari. Tunggang langgan, tapi sebelum sempat kabur, sihir pelumpuh tiba-tiba mengunci tubuh mereka. Pelankunya adalah Luna yang cemberut karena merasa keduluan dalam penyelidikan ini. Si MC sempat khawatir melihat gadis itu selalu bekerja sendirian. Tapi Luna bersikeras kalau dia bisa menjaga dirinya. Beberapa saat kemudian, penjaga ibu kota datang mengamankan lokasi. Thor berkomentar kalau mengoperasikan arena judi ilegal sebesar ini
pastinya butuh backingan orang kuat. Dan dari sinilah kisah kita makin mencurigakan, karena ada dugaan orang dalam istana yang terlibat. Tiba-tiba saja, insting tajam si MC merasakan hawa aneh yang sangat berbahaya dari arah. Yuk ikut, saya melihat pertarungan seru ini. Thor mendekat untuk memeriksa sel gelap, tapi pandangan sihirnya kosong, sampai sesosok suara mengerikan tiba-tiba memujinya. Seketika, Thor berteriak menyuruh semua orang bersiap. Mereka harus bersiap bertarung lagi, karena sesosok makhluk baru muncul dari kegelapan. Monster itu kesal dipanggil Lich dan memperkenalkan dirinya sebagai Regulus, salah satu bawahan Raja Iblis yang sangat kuat. Thor sempat terkejut, tapi Reyna langsung maju untuk memprovokasi monster itu demi membalas dendam. Regulus mengamuk mendengar penghinaan terhadap Gisbar dan bersiap menghabisi mereka semua tanpa ampun. Dia bahkan berniat menumbalkan seluruh manusia di ibu kota demi membangkitkan sang Raja Iblis. Tiba-tiba, mayat monster mulai bangkit menjadi zombie, membuat Reyna cemas memikirkan perasaan Thor saat ini. Reyna khawatir trauma masa lalu Thor akan kabur. Tapi penyihir kita justru berterima kasih atas perhatiannya. Thor malah bersiap menghancurkan mimpi siapa saja yang berani mencoba menghidupkan kembali Gisbar. Saat Regulus sadar dia menghadapi orang yang mengalahkan bosnya, Reyna meminta para gadis malam membantu melumpuhkan zombie. Sihir nekromansi ini memang kuat, tapi juga menguras banyak sekali mana musuh. Jika mereka bisa menghancurkan sebagian besar tubuh zombie, monster itu tidak akan bisa bangkit lagi. Rencananya para gadis akan mengalihkan perhatian kroco-kroco, sedangkan Thor fokus menghabisi sisanya. Meskipun begitu, Regulus tidak tinggal diam dan langsung menyiapkan bola api raksasa untuk memusnahkan mereka semua. Mia berteriak cemas. Namun Thor dengan sangat mudah memadamkan serangan itu menggunakan air. Thor pun mengejek kemarahan sang Lich yang ingin balas dendam, serta menghina Gisbar habis-habisan. Regulus yang makin murka langsung merapal banyak serangan sihir, sekaligus untuk menghancurkan sang penyihir. Namun Thor menepis semuanya, tanpa kesulitan sama sekali. Para gadis malam, sampai melongo melihat kekuatannya. Lalu Reyna menjelaskan kalau itu sebenarnya hanyalah sihir elemen dasar yang digunakan dengan sempurna. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Thor sengaja terus memprovokasi Regulus agar mengeluarkan semua kartu asnya. Sang monster yang terpancing akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kekuatan aslinya yang sangat luar biasa. Sesuai dugaan Thor, musuhnya mulai kehabisan mana karena terus melancarkan mantra akibat frustrasi dengan pertahanan sang penyihir. Tak lama kemudian, para zombie pun berhenti bergerak karena pasokan energi terputus. Sang Lich terpaksa menghentikan sihir nekromansi demi melindungi dirinya dari serangan balasan Thor. Regulus sangat murka karena terlambat menyadari taktik licik lawan dan kini dia tidak bisa bertahan lagi. Seharusnya pertarungan berakhir di sini. Tapi tiba-tiba sihir dari orang ketiga mendahului Thor dan langsung melenyapkan Regulus. Semua orang kebingungan mencari tahu siapa yang sudah mencuri giliran menyerang itu. Saat mendongak, mereka melihat Luna yang telah menghabisi monster tersebut. Hal ini membuat Reyna mengamuk karena merasa Luna merebut jasad Thor. Sebelum mengumpulkan sisa jarahan, Thor mendekati jasad musuh. Thor menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan di sana. Ternyata ada inti penjara bawah tanah di dalam tubuh Regulus, membuktikan hubungan aneh antara arena pertarungan ini dengan aktivitas gelap baru-baru ini. Tentu saja Thor tidak akan membiarkan kebangkitan Raja Iblis terjadi. Setelah itu, Luna memohon ampun karena bertindak ceroboh. Sementara Reyna masih saja mengomelinya sepanjang jalan akibat kekesalan yang mendalam. Akhirnya tim investigasi memutuskan pergi ke pemandian air panas untuk bersantai dan makan malam bersama. Di sana, teman sekelas Mia mengaku tertarik mempelajari sihir pendukung yang membuat Thor senang. Sementara itu di tempat yang jauh, Komandan Ksatria yang Esre sedang dalam perjalanan pulang. Hari demi hari berlalu, murid-murid Thor terus giat melatih sihir pendukung mereka dengan bantuan intensif dari Reyna. Reyna mengajari mereka dengan sangat tegas, terutama kepada Luna. Ketika Thor datang agak terlambat ke kelas, dia terkejut melihat semua muridnya sudah berkumpul sejak pagi sekali demi bisa berlatih sihir. Mia memamerkan kalau dia kini bisa menggunakan sihir akselerasi mandiri hingga mendapat pujian Thor. Luna juga mengaku sudah menguasai pandangan sihir. Meski Reyna mengejeknya karena butuh waktu sangat lama. Kalian juga merasa canggung tidak?
Thor langsung menjaga jarak dari Luna, menegaskan kalau sikap tegas Reina itu ada benarnya. Hal ini bikin asistennya kesal sementara Mia sibuk menenangkan suasana. Untuk mencairkan suasana yang tegang, Thor mengeluarkan camilan yang dibawanya, lalu mengajak semua orang beristirahat. Reina merasa tersentuh karena ternyata sang guru masih mengingat rasa makanan kesukaannya. Reina pun berbunga-bunga memikirkan apakah dirinya istimewa bagi Thor dan merasa jauh lebih dewasa dibanding Luna yang kekanak-kanakan. Selesai bersantai, Thor mengajak Reina dan Luna berjalan keliling ibu kota. Mereka menyadari kalau jalanan kota sedang sangat ramai tidak seperti biasanya. Luna mengeluh karena mereka sedang menganggur. Lalu Reina menyuruhnya pergi saja agar dia bisa berduaan dengan Thor. Keduanya terus berdebat sampai kerumunan orang yang sedang merayakan sesuatu menarik perhatian. Setelah mendekat, mereka baru tahu kalau warga sedang menyambut kedatangan Arno, sang kapten ksatria pengawal. Tahun lalu, Arno berhasil mengalahkan pemimpin lama dan mengambil alih jabatan tersebut hingga mendapat pujian kaisar. Reina menambahkan kalau Arno sangat populer di kalangan gadis muda di ibu kota. Luna mendengus kesal karena dia bukan salah satu penggemarnya dan mengaku hanya tertarik pada pria berkemampuan sihir hebat. Namun, Thor mengabaikan celotehannya dan menunjuk ke arah kedatangan sang kapten. Tiba-tiba pandangan mata Thor berpapasan dengan Arno. Seketika itu juga, sang kapten melompat turun dari kudanya, lalu berlari mendekat. Dia langsung berlutut di hadapan Thor sambil menangis haru bertemu gurunya. Kejadian heboh ini membuat Thor terkejut setengah mati karena tidak menyangka mantan muridnya yang berandal dulu kini menjadi ksatria hebat. Seorang pengawal kemudian meminta Arno segera menghadap ke istana. Karena keributan ini memicu gosip tak sedap, sang kapten pun pamit pergi dan meminta Thor menemuinya di markas nanti. Thor menjelaskan kepada para gadis kalau dia dulu pernah mengajarkan sihir padanya. Namun, karena tidak tahu nama belakangnya, Thor tidak langsung mengenalinya. Mereka bertiga akhirnya menjauh dari keramaian agar bisa mengobrol santai tanpa perlu merasa terganggu oleh tatapan heran orang-orang. Reina merasa aneh karena sang kapten bisa sihir. Padahal ada aturan kuno ksatria kerajaan yang melarang sihir dalam pertarungan. Aturan itu dibuat agar para ksatria tidak melupakan latihan fisik mereka. Hingga kini masih banyak ksatria konservatif yang memegang teguh aturan kuno tersebut. Sebaliknya, Arno yang menggunakan sihir dalam bertarung justru sering menjadi sasaran kecemburuan dan kebencian ksatria lainnya. Mendengar hal itu, Thor merasa harus membantunya sebagai mantan guru, dan kedua gadis pun setuju. Thor memutuskan untuk pergi menemui Arno terlebih dahulu sambil berpesan agar mereka tidak bertengkar lagi. Setibanya di markas ksatria, Arno langsung memohon agar Thor bersedia menjadi instruktur sihir. Dia beralasan bahwa pasukan penjaga harus menjadi sekuat mungkin dan membutuhkan penyihir hebat seperti Thor. Thor merasa risih dengan semua pujian itu, sampai akhirnya Felgar datang mendukung usulan tersebut. Felgar meyakinkan ksatria lain bahwa Thor adalah guru yang luar biasa hingga membuat mereka semua sangat penasaran. Ternyata Felgar juga merupakan salah satu penggemar berat Arno. Namun sebelum Thor sempat menolak tawaran tersebut, seorang ksatria bernama Edmund mendadak menyela pertokoan mereka dengan nada yang penuh ketidaksukaan. Edmund menolak keras bekerja sama dengan penyihir istana apapun alasannya. Sikapnya yang keras kepala dan kasar mengingatkan Thor pada masa mudanya ketika dia masih menjadi seorang berandalan jalanan. Mia yang ingin membela Thor pun mendadak ciut melihat perdebatan panas itu. 10 tahun lalu saat melawan Gisbar, para ksatria menderita kekalahan besar. Namun Edmund yang merupakan anak mantan kapten tetap menolak sihir. Dia menuntut diadakannya pemungutan suara demi menentukan keputusan akhir. Namun Arno membalas bahwa mereka harus menyelesaikannya lewat duel resmi sesuai tradisi lama ksatria yang berlaku di kerajaan tersebut. Pihak lawan menolak karena mencurigai Arno berbuat curang dengan sihir saat mengalahkan ayah Edmund. Dahulu Felgar pun langsung menegur mereka karena duel tersebut disaksikan langsung oleh sang kaisar sendiri. Arno tidak menyangka Edmund ingin melengsarkannya tepat setelah dia berhasil menaklukkan penjara bawah tanah tingkat S sebagai kapten. Dia bertanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh anak buahnya di medan perang. Arno siap melakukan apa saja
agar pasukannya tetap hidup tanpa memedulikan jabatannya sendiri. Dia ingin pengawal kerajaan menjadi lebih kuat dan siap menantang siapa saja yang berani menantang visi besar tersebut. Nah, kita tunggu saja kelanjutannya, karena Thor merasa situasi bakal makin kacau setelah dia bertanya apa tujuan sebenarnya Edmund menantang sang kapten demi ayahnya, Gustav. Kawan, kalian harus lihat ini, si kapten marah besar karena penyihir biasa berani menceramahi para kesatria, tapi Arno tidak terima gurunya diremehkan. Dan untungnya sang karakter utama langsung memakai sihirnya untuk menghentikan perkelahian itu. Dia memarahi mereka berdua karena bertindak kekanak-kanakan alih-alih bicara baik-baik. Lalu, dia mengusulkan kompetisi pembersihan penjara bawah tanah untuk menyelesaikan masalah ini. Siapapun yang menghancurkan inti Dungeon lebih dulu adalah pemenangnya, dan mereka bebas bertarung satu sama lain. Belgar menyarankan tambang terbengkalai bernama Dungeon Golem yang sedang aktif. Penjara bawah tanah yang sedang aktif bisa diselesaikan berkali-kali sebelum muncul kembali setelah beberapa saat. Meski bagus untuk latihan, Dungeon ini berperingkat A sehingga sangat sulit ditembus. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk bertanding demi menuntaskan dendam mereka. Edmund membawa tim kecil dari faksinya sendiri, sementara Arno memilih maju sendiri bersama Thor. Sang karakter utama pun kaget karena mendadak terseret masalah ini dan merasa sangat kesal. Arno sangat percaya diri dengan kekuatannya dan berjanji tidak akan menyusahkan, yang intinya memaksa Thor ikut dengannya. Sementara itu, Edmund sudah tidak sabar membuat mereka menyesal karena menghalangi jalannya. Waktu berlalu, dan kedua tim berkumpul di tambang terbengkalai itu. Belgar menjelaskan aturan mainnya dan memastikan kedua pihak setuju. Thor sendiri cukup kagum melihat tim Edmund yang membawa beberapa penyihir tingkat tinggi, namun perhatiannya teralih saat Reyna memanggilnya. Gadis-gadis itu datang untuk menyemangatinya tepat sebelum Belgar memulai pertandingan. Detik itu juga, Thor dan Arno langsung melesat masuk ke dalam bantuan sihir pendukung. Edmund terkejut melihat kecepatan kilat mereka, tapi ksatria lain yakin mana mereka akan segera habis. Sementara itu, sang karakter utama dan muridnya membabat habis para golem dengan sangat mudah. Thor mengingatkan Arno agar tetap waspada, membuat Arno tertawa karena teringat posisinya sebagai kapten ksatria sekarang. Meski baru saja diomeli, dia senang karena kemampuan gurunya masih sehebat dulu. Sang karakter utama merasa tersentuh dengan pujian itu, lalu memuji balik pidato hebat Arno tempo hari. Arno pun menjadi agak malu karena pujian tersebut, hingga tiba-tiba Thor memperingatkan bahwa musuh baru sedang mendekat. Mereka berdua menyadari bahwa golem-golem itu memiliki tubuh berbentuk senjata, dan segera bersiap bertarung di luar Dungeon. Reyna bersama para ksatria wanita mengagumi teknik bertarung dua hebat ini. Di saat bersamaan, Velgar dibuat terkejut oleh alat sihir yang dibawa Reyna untuk menyiarkan kejadian di dalam penjara bawah tanah. Beberapa ksatria terperangan melihat betapa mudahnya Arno menghabisi golem-golem itu. Dan Velgar menjelaskan ini semua berkat sihir Thor. Nah, kalian harus tahu, saat sang kapten dan Velgar berduet dulu, mereka sangat kewalahan mengalahkan golem-golem itu, meski sudah membagi tugas. Luna pun menyetujuinya. Pasalnya, setiap golem memiliki letak inti yang berbeda-beda. Karena itu, mereka harus menghancurkan banyak bagian demi menemukan titik kelemahannya. Belum lagi pertahanan keras dan kekebalan mereka yang membuat pertarungan menjadi sangat merepotkan. Meski tidak terlihat seperti itu, Thor adalah monster dalam urusan mengendalikan sihir. Dan Luna sangat menghormatinya untuk hal itu. Tugas sang karakter utama ini sangat sulit, hingga penyihir istana pun akan menyebutnya sebagai seorang jenius. Reyna merasa sangat bangga melihat semua orang akhirnya mengakui kehebatan gurunya. Tiba-tiba Velgar mengaku tertarik pada Thor dan menginginkannya, membuat semua orang menatapnya dengan penuh keterkejutan. Mia bertanya apa maksudnya, dan ksatria itu menjelaskan bahwa dia ingin merekrut Thor sebagai mentor tim mereka. Sementara itu, Edmund memutuskan memisahkan para ksatria dari penyihir untuk melakukan pencarian. Di dalam gua, Luna tidak mengerti alasan dibalik keputusan aneh itu dan merasa cemas karena tidak mengenali satupun penyihir di tim lawan. Reyna kemudian berbisik bahwa mereka semua bukanlah penyihir asli, membuat Velgar penasaran
dengan maksud ucapannya. Di dalam dungeon, Arno merasa aneh karena mereka sudah hampir mencapai ujung gua tanpa dihadang monster kuat sama sekali di luar. Luna menduga tantangan terbesar di sana mungkin adalah kondisi lingkungannya, bukan musuhnya. Arno mengira Edmond akan bertindak lebih agresif dalam persaingan ini. Namun dia heran, karena sejauh ini mereka sama sekali belum berpapasan dengan satupun anggota tim lawan. Tepat saat mereka sedang membicarakan hal itu, sesosok golem lapis baja muncul menghadang, memaksa mereka bersiap untuk duel terakhir. Musuh ini kebal sihir dan serangan fisik, membuat Thor bingung bagaimana cara mengalahkannya. Kalian pasti berpikir ini akan sulit, tapi Arno yakin bisa menang dalam 10 menit karena inti makhluk itu ada di dadanya. Begitu golem menyerang, sang karakter utama menyuruh muridnya untuk mengalihkan perhatian monster itu sejenak. Sementara itu, Thor menyadari golem tersebut memiliki pelindung sihir yang sangat kokoh. Di luar, Luna dan Reina terpukau melihat kecepatan tombak Arno, sementara Velgar menjelaskan bahwa gaya bertarungnya memadukan kelincahan dan kekuatan yang seimbang. Ditambah sihir pendukung dari sang karakter utama, sang kapten menjadi tidak terkalahkan. Di sisi lain, Thor menyadari golem ini berukuran jauh lebih raksasa dari biasanya. Saat monster itu mengangkat kakinya karena terpancing oleh Arno, sang karakter utama memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membuatnya melayang di udara. Meski tubuh monster itu sangat berat, Thor berhasil menahannya dan menggunakan penglihatan sihir untuk melacak letak intinya. Berkat itu, sang kapten berhasil menusuk titik lemah golem dengan tombaknya. Namun serangannya tidak mampu menembus sirah keras itu. Maka, sang penyihir meningkatkan bobot senjata Arno untuk memperkuat daya tusuknya. Seketika menghabisi monster tersebut, sang karakter utama pun memuji mantan muridnya karena menyelesaikan pertarungan dalam waktu kurang dari 3 menit. Kini, mereka bisa fokus menghancurkan inti penjara bawah tanah dan langsung menuju ke bagian terdalam. Tidak lama kemudian, mereka berdua terlempar keluar dari dungeon. Dan Arno hampir saja menindih Thor dengan sirah beratnya. Sambil mengabaikan kekonyolan itu, sang karakter utama mengajak untuk mengemas bahan-bahan berharga yang mereka dapatkan. Pada saat yang sama, mereka merasa heran karena masih belum berpapasan dengan Edmond dan seluruh timnya. Di tengah obrolan mereka, seorang asing muncul yang langsung dikenali oleh sang karakter utama sebagai salah satu penyihir dari tim lawan. Pria itu mengaku telah meninggalkan Edmond karena muak dengan keputusannya, sehingga dia berniat membantu mereka berdua. Namun tidak butuh waktu lama bagi Arno untuk menyadari bahwa orang asing ini sebenarnya adalah pembunuh bayaran. Kebenaran ini mengejutkan Thor, dan sang pembunuh pun melepas samarannya demi menunjukkan wujud aslinya. Dia menyatakan bahwa misinya adalah menghabisi nyawa Arno secepat mungkin. Sementara itu, para penonton di luar merasa geram saat melihat tindakan licik yang sedang terjadi ini. Belgar menyatakan kompetisi ini tidak sah dan mereka harus segera mengevakuasi para peserta. Sekarang juga, namun, Reina yakin sang kapten tidak akan kalah selama ada Thor di sisinya, yang langsung disetujui oleh Luna. Kepercayaan diri mereka yang begitu tinggi pada sang karakter utama membuat Belgar takjub. Sementara itu, Arno meminta sang penyihir untuk mundur, namun Thor menolak. Bagaimanapun, mengetahui nyawa mantan muridnya terancam, dia tidak akan tinggal diam. Aura mengerikan yang dipancarkan sang penyihir bahkan membuat pembunuh itu merinding ketakutan. Dia juga sadar akan langsung tamat jika nekat melawan Arno 1 lawan 1. Kapten Arno pun segera menyadari bahwa musuh sengaja memancingnya ke area terbuka. Niat licik itu sangat jelas, karena si pembunuh sudah menyiapkan pasukan bantuan untuk menyelesaikan misinya. Thor sempat khawatir mereka akan kewalahan menghadapi jumlah musuh sebanyak itu. Namun Arno tetap tenang. Serangan serentak musuh justru menjadi peluang emas untuk menyapu bersih mereka sekaligus. Akhirnya, mereka membagi tugas. Arno akan menahan pasukan itu, sementara Thor maju mengincar bos para pembunuh. Di luar, semua orang kagum melihat kehebatan sang kapten memimpin jalannya pertempuran. Bahkan Reina menyadari betapa luar biasanya kemampuan sihir pendukung yang diberikan oleh Thor untuk membantu sang ksatria tombak, walaupun hanya menggunakan sihir sederhana. Mempertahankannya dalam durasi lama membuktikan kejeniusan tingkat tinggi.
Hal ini cukup untuk meyakinkan ksatria lain bahwa sihir pendukung sangatlah berguna. Saat Arno sedang membantai habis musuh-musuhnya, Thor justru bingung memikirkan langkah selanjutnya. Dia sempat mencoba mengunci pergerakan sang pembunuh. Namun mantranya hancur seketika akibat ketahanan sihir lawan yang tinggi. Setelah memperkuat fisiknya dengan sihir, Thor langsung menggunakan pedang barunya untuk menyerang. Pria itu sangat terkejut saat menyadari sang penyihir menggunakan besi Raja Iblis dan mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Sang karakter utama pun menjelaskan bahwa dia sudah lama meninggalkan seni pedang demi mendalami sihir. Kejujuran itu membuat sang pembunuh menyadari identitas aslinya, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kalman. Thor merasa bingung dengan sikap ramahnya, namun dia sadar Kalman sedang menyiapkan rencana darurat. Tanpa membuang waktu, sang karakter utama langsung menghantamkan gagang pedangnya tepat ke wajah musuh untuk menghancurkan kartu asnya. Melihat gurunya berhasil mengalahkan Kalman, Arno langsung bertepuk tangan gembira, sementara Thor hanya bisa menghela napas lelah. Tiba-tiba Edmond datang berpura-pura ingin menolong, namun dia langsung membeku saat sadar semua pasukannya sudah tumbang. Percayalah, penyesalannya baru saja dimulai. Kalian harus lihat ini. Edmond kesal banget rencananya gagal total. Lalu, ksatria itu menyarankan untuk menghabisi kapten yang sedang kelelahan setelah melawan para pembunuh, dan Edmond pun langsung setuju. Arno pun langsung menyerbu sambil menyeret Thor ke tengah kekacauan itu. Begitu kompetisi selesai, Kaisar mendiskualifikasi Edmond dan terkejut melihat Valgar ingin bicara. Valgar menjelaskan keributan itu terjadi karena dendam pribadi, lalu meminta Kaisar mengampuni Edmond. Setelah mempertimbangkannya, Heinrich pun setuju dan membubarkan mereka. Untuk merayakan kemenangan, Thor dan Arno pergi minum-minum. Di sana, Thor tahu kalau Valgar membela Edmond hanya demi menjaga pengaruh keluarganya. Arno memang kesal, tapi yang terpenting adalah mengamankan ibu kota kerajaan. Lalu, dia membahas rumor tentang seseorang yang mencoba membangkitkan Raja Iblis. Rainer pun teringat penyelidikan arena rahasia sudah selesai. Ayah Gibo terbukti terlibat, membuat hukuman massal tak terhindarkan. Situasi jadi makin kacau. Thor khawatir ada kaki tangan lainnya. Namun, daripada membahas itu, Thor malah minder dan merasa tidak pantas menjadi guru sihir. Sontak murid-muridnya protes. Mereka sangat mengagumi dan belajar banyak darinya. Valgar pun memuji taktik tempur Thor. Sementara Luna kesal melihat sang penyihir yang terlalu rendah hati. Pujian bertubi-tubi membuat Thor malu sekaligus bersyukur. Saat jalan-jalan malam, Arno langsung bertanya apa pendapat Thor tentang Reina. Thor menganggap Reina cantik, baik, dan kuat, tapi hanya sebatas murid. Dia hanya ingin melihat gadis itu bahagia. Mendengar itu, Reina pun pasrah saja. Setelah yang lain pamit, tersisalah Thor dan Reina. Saat hendak kembali ke istana, Thor tiba-tiba pingsan karena terlalu mengantuk. Nah, perhatikan bagian ini. Thor memimpikan pertarungan melawan Raja Iblis. Dia kehabisan mana saat melindungi teman-temannya dengan perisai sihir yang kuat. Bagi Thor, teman-temannya adalah pahlawan hebat yang tak boleh terluka. Sedangkan dirinya hanyalah penyihir biasa yang sangat mudah untuk digantikan. Meski takut mati, dia rela berkorban dengan bangga. Tiba-tiba, energi mana kembali mengalir ke tubuhnya secara tidak terduga. Ternyata, Alan sengaja membuang tamengnya demi mereka. Thor pun berteriak memanggil nama sang pahlawan dengan penuh keputusasaan. Seketika, serangan musuh lenyap. Mereka merayakan kemenangan atas Gisbar tanpa ada korban. Namun kenyataannya pahit, karena hanya jasad Alan yang tersisa. Demi mengalahkan musuh terkuat umat manusia, dunia harus kehilangan pahlawan terbaiknya. Ibu kota menyambut mereka tanpa sorak-sorai karena para penyintas tenggelam dalam keputusasaan. Sejak saat itu, Thor terjebak dalam rasa takut. Saat terbangun, Thor menyadari dirinya tidur di pangkuan Reina. Dia meminta maaf, namun Reina justru mengkhawatirkan mimpi buruknya. Reina bercanda kalau Thor melamarnya saat tidur. Menyembunyikan fakta kalau Thor mengigau memanggil nama Alan yang meninggalkan luka mendalam. Reina ingin membantunya pulih. Saat fajar menyingsing, mereka pun bersiap kembali. 10 tahun berlalu, Thor masih belum bisa melupakan Alan. Dari buku harian Alan, terungkap penyesalannya atas kelemahan tim mereka. Bahkan, Alan berniat mendepak Thor dari kelompok setelah Gisbar kalah.
Kalian setuju kan Reina itu penyelamat? Dia langsung menunjuk langit indah, menghentikan lamunan kelam yang mengganggu pikiran Thor. Thor tersenyum dan mengaku sempat melamun. Dia heran mengapa Reina peduli, dan asistennya itu menjawab dengan sangat tulus. Reina mencintainya. Meski tahu Thor ingin mendengar kisah awal pertemuan mereka. Reina lalu bercerita betapa Thor selalu menolongnya. Berkat Thor, Reina bisa tersenyum lagi. Sejak Thor kembali dengan tatapan kosong pasca kekalahan Gisbar, Reina bertekad untuk selalu mendukungnya. Rasa sakit kehilangan rekan akibat kelemahan diri takkan terlupakan. Thor tidak ingin membiarkan orang lain merasakan kepedihan serupa. Thor berterima kasih pada Reina. Kini misinya jelas, menghentikan kebangkitan Raja Iblis. Sementara itu, di Gunung Elb, para iblis berkumpul. Mereka tahu dunia golem telah takluk. Sadar rencana mereka terbongkar. Para iblis bergegas membangkitkan Gisbar. Di sisi lain, latihan sihir berlanjut. Velgar sedih karena tidak bisa mengimbangi yang lain. Thor menyarankannya untuk santai dan tidak terlalu memaksakan tubuhnya saat berlatih. Padukan saja sihir ke dalam gaya bertarungnya. Sebagai ksatria hebat, Velgar hanya butuh pelengkap saat bertempur di medan perang. Adaptasi adalah kunci menghindari kekalahan. Di sisi lain, Mia memukau semua orang dengan bola apinya. Luna memuji kegigihan Mia. Thor setuju dan menjelaskan bahwa melatih mana membutuhkan kesabaran ekstra. Saat latihan usai, para ksatria berterima kasih. Luna menegur Thor yang canggung menerima rasa hormat mereka. Thor mengaku belum pernah mengajar sebanyak ini, tapi heran mengapa sihir pendukung sepi peminat. Mia pun datang memberikan penjelasan. Sihir pendukung memang paling sulit dipelajari. Mendengar itu, Thor lesu meski Luna memuji bakat luar biasa Reina. Arno datang memuji kelas tersebut, tapi ucapannya malah memperjelas sulitnya sihir pendukung. Arno pun meminta bantuan khusus kepada Thor. Akhirnya, Thor dikirim ke Gunung Elb, tempat pasukan Gisbar dulu membuat senjata sihir. Pasukan kerajaan baru saja kalah di sana. Kabar kekalahan ini dirahasiakan demi mencegah kepanikan. Karena kehadiran Arno bisa memicu kecurigaan, dia pun mengutus Thor pergi. Thor mengajak beberapa ksatria terpercaya. Velgar meminta para pemula bersikap serius, dan Thor berterima kasih atas kehadirannya. Luna mengeluh diabaikan, namun Thor menenangkannya. Mia lalu menyadari bahwa kali ini Reina tidak ikut mendampingi sang penyihir. Luna menduga Reina sedang sibuk membantu Tuan Putri. Thor cemas asistennya itu sengaja menghindari dirinya. Tiba-tiba, Velgar menunjuk benteng tinggi di depan mereka. Monster bersayap tampak berkerumun, menandakan situasi yang sangat tidak aman. Kabar tentang petualang kuat di sana terdengar. Ketakutan terbesar Thor tampaknya akan segera menjadi kenyataan. Kita tunggu saja perjuangan epik mereka mencegah kebangkitan Raja Iblis. Velgar bahkan merinding merasakan besarnya tekad Thor. Temani aku melihat momen seru ini saat Thor mulai serius. Tapi Luna tiba-tiba menepak punggungnya agar tidak bertindak ceroboh sendirian. Hal itu mengingatkan sang penyihir pada nasihat teman lamanya, dan dia pun mulai tenang. Setelah tenang, kelompok mereka akhirnya sampai di barisan pasukan Kaisar. Thor menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk membantu. Karena benteng direbut oleh para iblis. Sang protagonis yakin musuh tidak cukup pintar memanfaatkan keunggulan medan perang. Makanya, mereka semua sepakat untuk langsung menyerbu dari depan saja. Thor sangat bangga punya murid sehebat mereka. Lalu memutuskan untuk tetap menjadi pendukung seperti biasa. Barisan terdepan langsung diisi oleh Thor dan Mia. Di garis depan ini, sang penyihir bertugas memulihkan stamina rekannya, sekaligus melindungi mereka. Sebisanya, sementara itu, barisan kedua ditempati oleh Luna yang fokus menyerang. Didampingi dua ksatria wanita tangguh yang bertugas menjaganya dengan ketat. Terakhir, Velgar bertugas menjaga bagian belakang tepat saat pertempuran dimulai. Menariknya, Thor meminta Luna fokus melumpuhkan para pemanah dan penyihir musuh tanpa langsung menghabisi mereka. Hal itu tentu saja membuat sang gadis penyihir menjadi bingung. Kemudian, salah satu ksatria wanita menjelaskan bahwa musuh nantinya akan menyerah dengan sendirinya karena kelelahan, tapi dasar Luna. Dia malah memutuskan untuk langsung melenyapkan semua musuh sekaligus menggunakan satu sihir skala besar. Sementara yang lain fokus melindunginya dan memberikan bantuan penuh. Sihir dahsyat milik Luna langsung memicu ledakan raksasa yang mengerikan di area tersebut. Beruntung,
Mereka semua berhasil selamat berkat pelindung milik Thor. Bahkan para ksatria kekaisaran sampai syok melihat cahaya terang benderang di ufuk timur. Semua musuh benar-benar musnah, tanpa sisa akibat serangan brutal dari Luna. Setelah masalah di area ini beres, mereka langsung bergerak menuju lokasi lain. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena mereka mendadak dihadang 3 iblis mengerikan. Thor segera menyusun formasi baru dan dengan berani memutuskan untuk menghadapi iblis yang berada tepat di tengah sendirian. Melihat gurunya bertarung sendirian, membuat Luna kesal setengah mati. Tapi dia tidak bisa melanggar perintah untuk membantunya. Tim akhirnya berpencar untuk bertarung. Mengingat para iblis itu menggunakan sihir bayangan, mereka harus sangat waspada. Untuk itu, tameng mereka diperkuat dengan kekuatan suci, agar bisa menahan gempuran musuh selagi. Luna merapal sihir barut. Di sisi lain, iblis yang diincar oleh Thor malah tertawa meremehkan tepat di depan wajahnya. Sadar kalau monster itu sedang bersiap melancarkan serangan, sang protagonis langsung melesat mendekat. Iblis itu panik lalu menembakkan peluru sihir bertubi-tubi. Namun Thor dengan sangat mudah menghindari semuanya, tanpa terluka sedikit pun. Menyadari lawan manusianya ini tidak biasa, si iblis malah merasa sangat bersemangat. Namun sebelum monster itu sempat menyerang lagi, sang penyihir mengejutkannya dengan sihir cahaya suci yang membutakan mata. Bagi Thor, gerakan musuh terlalu lambat. Karena terlalu lamban untuk membalas, iblis itu pun langsung kalah telak. Sang protagonis menebas musuhnya dengan pedang hingga lenyap menjadi abu. Sementara itu, kerja sama tim yang lain berjalan mulus dan berhasil menumbangkan para iblis tersisa. Sebelum mati, salah satu iblis sempat menyebut nama Gilfis. Namun tidak ada satupun ksatria yang menyadarinya. Sebaliknya, mereka malah asyik merayakan kemenangan tanpa adanya korban luka sedikit pun. Meski begitu, misi mereka belum selesai. Thor mengingatkan bahwa mereka masih harus menyusup ke markas musuh. Untungnya, mereka tidak menemui hambatan berarti dalam perjalanan menuju benteng. Tapi, semua orang mendadak dibuat terkejut saat menemukan sisa-sisa medan perang kuno yang mengerikan di sana. Bau darah dan kematian tercium sangat menyengat. Berasal dari berbagai bangkai monster yang menumpuk. Tiba-tiba saja, seekor iblis terlempar ke arah mereka setelah menerima tebasan fatal dari sosok manusia terkuat yang ada di kekaisaran tersebut. Sekarang kalian pasti penasaran siapa sosok tangguh itu kan? Saat kabut menipis, muncul seorang pendekar pedang wanita yang luar biasa cantik hingga membuat semua gadis terpana menariknya. Thor langsung mengenali wajah familiar tersebut. Dia adalah Lena, dan yang lainnya pun langsung ingat siapa dia. Pendekar pedang wanita ini terkenal telah menaklukkan 30 penjara bawah tanah tingkat S, mengalahkan ratusan monster sendirian, dan sangat dikagumi oleh seluruh anggota pasukan pengawal kerajaan. Dan tebak, ternyata Lena juga merupakan salah satu mantan murid Thor. Setelah mereka menjelaskan situasi darurat yang sedang terjadi, Velgar meminta sang pendekar wanita untuk menyerahkan kendali komando pasukan sepenuhnya kepada sang protagonis. Kocaknya, Lena dan Thor malah pura-pura saling tidak kenal di depan umum. Sang penyihir kehilangan kesempatan emas untuk menyapanya secara normal, membuat suasana di antara mereka menjadi canggung. Tapi untungnya, Lena tidak keberatan untuk mengikuti semua perintah Thor. Saat ditanya apa rencana selanjutnya, bala bantuan musuh berupa pasukan iblis raksasa mendadak mengepung mereka. Kehadiran musuh membuat semua orang terkejut, dan Thor langsung menyadari bahwa situasi ini hanya bisa diartikan sebagai satu pertanda buruk. Mereka pasti sedang melangsungkan ritual pemanggilan iblis kuat di dalam benteng. Masalahnya, ritual mengerikan tersebut membutuhkan banyak sekali korban manusia. Tanpa ragu, Thor langsung memutuskan untuk menghadapi seluruh pasukan iblis itu sendirian. Tentu saja Luna memprotes keputusan nekat itu. Tapi sang protagonis meyakinkan bahwa dirinya sanggup mengatasinya. Sementara itu, anggota tim lainnya bertugas menghancurkan altar ritual untuk menghentikan pemanggilan. Lena akhirnya memutuskan untuk ikut berjaga di sana. Sebelum berpisah, Luna meminta Thor untuk tetap berhati-hati, yang langsung diiyakan oleh sang penyihir. Tak lama kemudian, seekor iblis mendekat sambil memuji keberanian manusia yang bisa melangkah sejauh ini. Tapi Thor sama sekali tidak peduli pada ocehan itu. Sang protagonis memilih langsung menghajar mereka tanpa banyak basa-basi.
Hanya dalam hitungan detik, puluhan monster tumbang di ujung pedang Lena yang sangat mematikan. Selagi jalan terbuka lebar, sisa anggota kelompok langsung berlari kencang menerobos masuk benteng. Sadar akan rencana para manusia, salah satu iblis nekat menumbalkan nyawanya sendiri demi kelancaran ritual. Meskipun sang protagonis sudah berupaya sekuat tenaga untuk menghabisi musuh sebanyak mungkin, ritual pemanggilan mengerikan itu tetap tidak bisa dihentikan. Di tengah kekacauan, Velgar buru-buru memperingatkan semua orang agar tidak menghirup kabut sihir beracun alias miasma itu. Di detik yang menegangkan tersebut, Thor akhirnya menyadari kalau mereka sudah terlambat untuk menggagalkan pemanggilan tersebut. Melihat skala ritual raksasa ini, mustahil jika yang muncul hanyalah Raja Iblis kelas S biasa. Sebaliknya, kemungkinan besar sosok mengerikan yang akan bangkit adalah naga bayangan legendaris. Hal itu membuat suasana medan tempur semakin mencekam. Thor dan Lena kini berdiri berdampingan, bersiap melakukan pertarungan hidup dan mati. Sang protagonis sadar tidak bisa mengalahkan naga, sekaligus melindungi semua orang secara bersamaan, namun terus bertahan juga jauh lebih berbahaya bagi keselamatan mereka. Jadi, dia menyusun taktik cerdik dengan bergantian antara menyerang lalu mundur seketika. Meski Thor berniat mengimbangi kecepatan bertarung sang pendekar pedang, wanita itu tetap saja dibuat terkejut dengan keputusan mendadak dari mantan gurunya tersebut. Sang protagonis beralasan kalau dia bersikap formal karena mengira Lena sudah melupakannya. Tentu saja hal itu membuat Lena kesal setengah mati. Mana mungkin dia bisa melupakan guru masa lalunya begitu saja. Tepat saat itu, sang naga menyerang. Beruntung, sang protagonis berhasil menahan serangan dahsyat itu menggunakan pelindung sucinya. Lena bergumam pelan bahwa Thor sama sekali tidak berubah sejak pertemuan terakhir mereka 10 tahun lalu. Biar begitu, sang pendekar wanita diam-diam merasa sangat senang. Karena bagaimanapun, dia adalah murid pertama sang protagonis. Momen manis yang canggung ini membuat Lena buru-buru menyembunyikan wajah bahagianya. Lalu mencoba kembali fokus penuh ke jalannya pertempuran sengit di depan mata mereka. Kita pun ikut gemas.